Bu. Pagi Bu. Ya, jadi saya di sini kader ya Bu, di posyandu ini. Saya izin memberikan edukasi tentang kesehatan, khususnya tentang diabetes. Ibu bersedia Bu? Bersedia Bu. Oke. Kita santai-santai aja ya Bu ya, jangan tegang ya Bu ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, tanyakan aja Bu. Oke. Tadi Ibu udah cek gula ya Bu di meja keempat. Tadi hasilnya berapa ya Bu ya? Tadi 280. Oh, 280, tinggi ya Bu. Jadi 280 tuh udah termasuk ke kriteria diabetes Bu. Jadi saya izin jelaskan ya Bu ya. Jadi untuk diabetes ini ada 5 cara pengelolaan dalam mengelola diabetes mellitus. Yang pertama itu ada edukasi, yang kedua ada pola makan sehat, yang ketiga ada aktivitas fisik, yang keempat ada kepatuhan obat, dan yang kelima ada pemantauan gula darah yang rutin. Jadi ada 5 ya Bu pilar dalam DM ini. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Kalau Ibu nggak ngerti, Ibu boleh tanya ya. Jadi diabetes itu benar ya Bu, peningkatan kadar gula dalam darah kita. Jadi dikarenakan insulinnya itu kerjanya kurang baik ataupun produksinya yang kurang baik, kayak gitu ya. Dan yang Ibu perlu tahu di diabetes ini tidak menular Bu, jadi Ibu tidak perlu khawatir kalau misalnya diabetes ini bisa ditularkan ke keluarga Ibu. Selain itu, walaupun diabetes ini tidak bisa hilang sepenuhnya, diabetes bisa dikontrol Bu. Ibu kontrol gula darahnya supaya Ibu juga tetap sehat. Gitu ya Bu. Iya. Baru Ibu pasti nanya, apa aja sih emang gejala-gejala dari DM? Ibu udah tahu belum Bu, gejala-gejala atau tanda-tanda apa sih yang bakal ada sama Ibu kalau misalnya Ibu terkena DM? Apa tuh Bu? Belum tahu ya? Oke, saya kasih tahu ya Bu. Jadi ada 3 trias DM Bu. Yang pertama itu sering lapar, yang kedua sering haus, dan yang ketiga sering buang air kecil. Gitu. Itu 3 yang paling sering terjadi. Tetapi selain 3 ini juga ada yang lainnya Bu, seperti sering merasa lelah, penurunan berat badan, dan juga luka sendi sembuh. Ibu ada yang terasa nggak gejala-gejala ini? Ada nggak yang Ibu rasakan? Nanti saya ada tuh Bu. Saya tuh sering lapar juga, sering haus, sering kencing juga waktu malam. Oh, berarti benar ya Bu ya? Oke. Jadi tadi Bu udah ada gejala-gejalanya Bu. Nah itu harus kita kontrol Bu supaya tidak terjadi komplikasi DM gitu. Jadi komplikasi DM itu bisa kemana aja Bu? Banyak Bu. Bisa ke kepala. Kepala tuh maksudnya dalam pembuluh darah otak. Bisa jadi stroke. Ke mata gimana? Jadi pandangan kabur. Baru ke ginjal gimana? Bisa gagal ginjal. Baru kalau misalnya ke saraf gimana? Dia ke ujung-ujung Bu. Bisa jadi kebas-kebas. Jadi biasa orang keluhannya kebas di tangan ataupun kebas di kaki gitu. Jadi kalau misalnya gula darah kita terkontrol, komplikasi-komplikasi itu bisa dicegah Ibu. Jadi mungkin kita tanya, emang apa aja sih yang menjadi faktor risiko atau siapa aja yang berkemungkinan kena diabetes ini? Nah, untuk yang itu bisa kita jawab dengan 2 hal. Yang pertama bisa dimodifikasi atau yang tidak bisa dimodifikasi. Nah, maksudnya apa? Sekarang ini kan Ibu udah terkena nih, udah kena diabetes. Tapi Ibu tak perlu tahu ya, kalau yang tidak bisa dimodifikasi itu seperti umur, di atas 40 tahun, baru Ibu ada riwayat keluarga yang kena diabetes juga, atau pernah melahirkan anaknya di atas 4 kilo. Nah, kalau misalnya faktor resiko yang dapat diubah itu apa aja Bu? Kayak misalnya berat badan Ibu berlebih. Ya, jadi kalau misalnya orang yang gemuk harus lebih dikurusin. Nah, baru yang kedua kurang aktivitas fisik. Baru yang ketiga pola makannya tidak sehat, suka makan manis-manis, suka makan kue yang manis-manis ya Bu. Dan ada penyakit penyerta kayak hipertensi dan juga kolesterol. Ibu suka nggak makan manis-manis Bu? Iya Bu, saya suka makan. Itu harus dikurangi ya Bu ya, nggak boleh Bu. Kita kurangin, berarti bukan nggak boleh makan manis Bu, boleh tapi harus dikurangi ya Bu. Nah, yang pertama tadi kan ada 5 pilar ya Bu ya. Yang pertama tadi edukasi. Nah, yang kedua itu makanan sehat Bu. Ibu harus ingat. Nah, makanan sehat yang diingat tuh ada 3J. 3J itu apa aja? 3J yang diingat tuh jumlah. Jumlah, yang kedua jadwal, yang ketiga jenis. Jadi makannya itu jumlahnya apa? Sebanyak ini Bu, gambar ini. Ini kan ada bentuk piring baru dibagi seperti huruf T. Nah, jadi setengah dari piring ibu harus makan makanan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, seperempatnya itu berisi protein, boleh ikan, boleh daging gitu. Dan seperempatnya lagi Bu, itu berisi karbohidrat kayak misalnya
nasi, kentang, ataupun roti gitu ya. Nah, jadi kapan aja sih orang DM tuh bagus makannya? Jadi kita sarankan karena orang DM suka lapar, boleh makan 3 kali sehari, makan utama dan 2 kali selingan, Bu. Jadi makan pagi sekali, baru snack pagi jam 10, baru makan siang jam 1, baru habis itu snack sore jam 4. Nah, habis itu makan malam jam 6 atau jam 7. Habis itu nggak makan lagi. Gitu ya, Bu ya. Ibu emang sekarang berapa kali makan, Bu? Kayaknya sering deh, Bu. Sering ya? Iya. Sekali makan nah besar-besar porsinya, Bu. Karena sering lapar terus. Oke, berarti setelah saya jelaskan udah ngerti ya, Bu ya. Nah, kita masuk, Bu, pilar yang ketiga. Pilar yang ketiga tuh apa? Pilar yang ketiga aktivitas fisik. Nah, rajin bergerak nih, Ibu harus tahu apa aja sih yang dimaksud dari rajin bergerak. Yang pertama, senam. Yang kedua, bisa jalan kaki ataupun bersepeda. Itu contoh yang disarankan, Bu. Kapan aja Ibu lakuin? 30 sampai 60 menit selama 3 sampai 5 hari dalam 1 minggu. Jadi nanti kalau misalnya Ibu totalin, jadinya dalam 1 minggu Ibu 150 menit olahraganya. Gitu. Jadi pelan-pelan, Bu, mungkin pertama berapa? 30 menit. Nah, rutin setiap hari gitu supaya terbiasa. Mungkin awalnya ya susah ya, Bu ya. Ibu kerjanya apa, Bu? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga berarti nyuci ya, ngepel gitu ya. Masak. Tapi itu keringat juga ya, Bu ya. Nah, menurut Ibu itu udah termasuk olahraga belum, Bu? Karena Ibu udah berkeringat. Harusnya iya ya, Bu ya. Udah ya. Nah, sebenarnya belum ya, Bu ya. Kalau misalnya kayak gitu belum. Nah, ini harusnya tuh kalau misalnya cuma ngepel, cuma masak, itu nggak termasuk dalam aktivitas fisik ini, Bu. Aktivitas fisik yang dimaksud seperti yang sudah saya sampaikan, kayak misalnya berenang, senam, bersepeda, ataupun jalan kaki cepat gitu ya, Bu. Oke, Bu. Nah, selanjutnya ada pilar yang keempat, Bu. Pilar yang keempat apa? Minum obat teratur. Maksudnya gimana, Bu? Kan nanti Ibu tadi udah dicek gula darahnya 280. Nah, ini Ibu udah boleh lanjut minum obat, Bu. Nah, minum obat nih Ibu nggak boleh sendiri hentikan. Nanti kan dikasih obat kan sama petugas kesehatannya. Dikasih obat, Ibu minum sesuai anjuran dari petugas kesehatan. Nah, nanti Ibu gejalanya udah hilang, Ibu nggak boleh hentikan. Ibu tetap harus minum sesuai dengan anjuran. Jangan, karena aku udah sembuh, nggak usah lagi deh minum obat. Nah, nggak boleh kayak gitu ya, Bu. Ibu ingat nggak minum obatnya rutin nggak, Bu? Setiap hari minum? Minum, Bu. Minum ya? Iya. Berapa hari sekali? 2. 2 kali ya. Sering-sering lupa nggak, Bu, minumnya? Kadang-kadang. Kadang-kadang lupa ya. Nah, kalau misalnya bukan yang kadang lupa, Ibu bisa misalnya taruh obatnya itu di samping tempat makan. Jadi Ibu siap makan langsung minum obatnya gitu supaya meminimalisir lupanya ya, Bu ya. Oke. Baru kita masuk nih, Bu, pilar yang kelima. Pilar kelima apa? Cek gula darah rutin. Gitu. Jadi kan tadi Ibu udah ngerti nih tentang penyakit diabetes. Ibu udah makan makanan sehat. Ibu udah aktivitas fisik. Ibu udah minum obat teratur. Nah, kalau Ibu udah lakuin semuanya, harus kita cek juga, Bu, gula darah rutinnya. Jadi Ibu bisa tahu selama ini saya minum obat teratur, saya jaga makanan saya. Itu bagus nggak hasil gula darah saya itu, gitu. Jadi kalau misalnya gula darah Ibu terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, itu bisa langsung dilakukan tindakan, Bu. Gitu ya. Ini yang saya maksud tadi, Bu, ada 2 yang harus dilihat. Nanti kalau misalnya Ibu cek gula darahnya, ternyata hiperglikemi. Hiperglikemi itu apa? Gula darahnya lebih tinggi dari 300. Sedangkan hipoglikemi itu kalau misalnya gula darahnya kurang dari 70, ini sama-sama bahaya, Bu. Jadi ternyata gula darah itu harus terkontrol ya, Bu ya. Nggak boleh terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Nanti kalau misalnya Ibu ada rasa-rasa kayak penurunan kesadaran, terlalu lemas, penglihatannya kabur, ada kebas-kebas, kebingungan, nafasnya jadi terengap-engap gitu macam sesak nafas, baru ada bau nafas tidak sedap dari mulut, itu Ibu harus segera datang ke pelayanan kesehatan ya, Bu, seperti puskesmas ataupun ke IGD-nya ya. Ini, Bu, udah banyak nih saya cerita dari tadi, Bu. Oke, ini waktunya Ibu mereview. Ada 5 tadi, Bu, pilar. Ingat nggak, Ibu, apa aja 5 pilar yang saya sebutkan tadi? 1. Itu ada penyakit saya. Oke. Kedua. Yang kedua. Makanan sehat. Oke, makanan sehat. Yang ketiga. Olahraga. Betul, olahraga. Yang keempat.
minum obat, Oke, yang kelima? cek gula darah. Oke, mantap ya Ibu. Oke, jadi yang mau saya ingatkan kepada Ibu, nggak apa-apa Bu, kalau misalnya mulai dari dikit-dikit kecil-kecil, yang penting langkah kecil untuk masa depan yang baik, kayak gitu ya Bu ya. Mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan kembali Bu? Berarti saya nggak boleh makan manis atau makan nasi ya, Bu? Sebenarnya boleh Bu, walaupun tadi gula darah Ibu tinggi, kita tetap boleh makan manis ataupun makan nasi, tapi dikurangin Bu, dikontrol. Misalnya biasa Ibu makan asal makan aja, misalnya kue lebaran 5 buah atau 6 buah satu toples, nah nggak boleh Bu, kita kontrol. Misalnya satu hari cuma boleh satu, kita batasin konsumsi manisnya, gitu ya Bu. Ada yang ingin tanyakan lagi? Ya udah. Oh, udah ya, oke. Makasih ya Bu sudah bersedia untuk mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat ya Bu ya. Bu. Selamat pagi Bu. Pagi,